Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, hari ini kita akan sharing tentang tips pengolah makanan pada penyakit diabetes. Berdasarkan Diskursus 2018, prevalensi diabetes sebesar 2%. Penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular. Namun, jika tidak dilakukan pengaturan makan dan aktivitas fisik, dapat menyebabkan penyakit lain atau komplikasi lain seperti hipertensi, jantung, kolesterol, dan sebagainya. Maka kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk menghindari komplikasi pada penyakit diabetes dan cara pengaturan pola makan. Kita akan sharing bersama rekan saya, Ruby Marudiana, lulusan IPB, jurusan Ilmu Gizi, dan sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Swasta Kota Tangerang sebagai ahli gizi. Nah, apa sih Kak yang dimaksud dengan penyakit diabetes itu? Penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit metabolisme di dalam tubuh kita dan biasanya ditandai sama peningkatan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita. Nah, diabetes ini sebenarnya ada 3 tipe. Tipe yang pertama, diabetes tipe 1, terus diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 ini merupakan penyakit yang disebabkan karena tubuh kita tidak bisa memproduksi insulin secara maksimal, sehingga butuh asupan insulin dari luar kayak gitu, misalnya dari suntikan kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang disebabkan karena produksi insulin di dalam tubuh kita tidak mencukupi kebutuhan atau mungkin diproduksi cuman tetapi tidak bisa digunakan secara maksimal oleh tubuh kita kayak gitu. Terus sedangkan kalau diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada ibu yang sedang mengandung seperti itu. Sekarang, penyebab penyakit diabetes itu seperti apa? Kalau penyebabnya mungkin banyak, misalnya yang pertama bisa karena faktor keturunan, terus bisa juga karena pola hidup. Kalau misalnya dari faktor keturunan sebenarnya tidak secara langsung dapat mempengaruhi kondisi seseorang dapat terkena diabetes. Misalnya orang tuanya diabetes, terus anaknya diabetes, tidak selalu seperti itu, karena bisa juga disebabkan dengan aktivitas fisik kita. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita punya keturunan diabetes dari orang tua kita atau mungkin kakek kita bisa mengalami diabetes juga. Cuman kalau misalnya kita bisa mengatur pola makan kita, terus kita bisa mengatur aktivitas tubuh kita, hal itu bisa dapat dicegah kayak gitu. Jadi tapi ada juga misalnya dia tidak memiliki keturunan diabetes, misalnya orang tuanya nggak diabetes, terus misalnya kakek neneknya juga tidak diabetes, tapi dia bisa terkena diabetes. Nah, itu biasanya karena pola hidupnya nggak sehat, misalnya makannya tidak diatur, terus kemudian tidak melakukan aktivitas fisik, misalnya nggak olahraga atau hal yang lainnya kayak gitu. Untuk pengaturan pola makan pada penderita diabetes ini seperti apa, Kak? Kalau untuk pengaturan makannya sebenarnya kalau prinsip dietnya hampir sama seperti kita seperti orang normal seperti biasa. Cuman mungkin kalau diabetesnya ini saya akan menjelaskan tips diabetes makanan untuk penderita diabetes tipe 2. Maksudnya yang tidak mengalami komplikasi. Karena kalau misalnya kita membahas untuk penyakit yang komplikasi lagi akan lebih banyak lagi. Kita akan membahas tentang tips pola makan untuk penderita penyakit diabetes saja tanpa komplikasi. Nah, misalnya kalau pengaturan makannya sebenarnya sama waktu makannya, tapi yang paling penting untuk dipahami adalah kita harus mengatur jadwal makannya, misalnya jamnya kayak gitu, terus misalnya jenis makanannya apa aja, terus kemudian jumlahnya juga harus kita ukur seperti apa, terus kemudian kita harus minum obat yang teratur dan juga melakukan aktivitas fisik. Kalau misalnya dari pola makan, kalau disarankan kalau bisa sih makannya tetap teratur, misalnya pagi biasanya kan kita nggak sarapan ya kalau pagi. Kalau sebisa mungkin, kalau misalnya walaupun kita bukan penderita diabetes gitu, tetap harus sarapan. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan sarapan, bisa jadi nanti pada saat makan siang kita akan mengkonsumsi makan lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi memang harus sarapan dulu kayak gitu. Terus nanti misalnya di jam 10 pagi misalnya kita mendapat makan makanan selingan, misalnya seperti buah atau misalnya kue atau snack kayak gitu. Terus nanti jam 12 kita makan, jam 12 atau jam 1 kita makan besar lagi, terus kemudian jam 3 sore atau jam 3 sore misalnya kita makan snack lagi, misalnya bisa buah atau mungkin makanan kecil kayak gitu. Terus mungkin nanti jam 5 atau jam 6 sore baru kita makan besar lagi seperti itu. Apa saja menu makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh penyakit diabetes itu, Kak? Untuk penderita diabetes mungkin ada beberapa makanan yang dianjurkan dan juga ada yang tidak dianjurkan. Misalnya kalau dikelompokkan misalnya dari karbohidrat
kalau makanannya dianjurkan sih lebih seperti yang tadi saya bilang, dipilih karbohidratnya jenisnya yang kompleks kayak gitu, misalnya dari umbi-umbian, misalnya kayak apa, ubi manis misalnya kayak gitu, ubi merah, ubi kuning bisa dipilih juga. Terus misalnya apa namanya, kentang misalnya kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan nasi kayak gitu, tetap boleh makan nasi, cuman mungkin porsinya berbeda dari orang yang normal kayak gitu. Misalnya harus diperhatikan jumlahnya kayak gitu. Terus kemudian yang boleh dipilih lagi misalnya kayak beras merah juga boleh, atau beras hitam juga boleh kayak gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh makan nasi putih ya, masih boleh makan nasi putih, cuman tetap harus diperhatikan juga fungsi dari karbohidratnya itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah makan nasi misalnya, jangan ditambah lagi kita misalnya karbohidratnya ada mie-nya atau pakai bihun kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah makan nasi, jangan pakai lauk misalnya, jangan pakai lauk mie goreng atau misalnya bihun goreng, atau mungkin pakai lauknya misalnya kentang balado, jangan kayak gitu. Jadi hanya satu jenis karbohidrat aja yang perlu kita pilih. Misalnya mau apa, mau makan mie boleh, atau misalnya mau makan bihun juga boleh kayak gitu. Nah terus kalau misalnya dari proteinnya bisa sumbernya dari protein hewani boleh, atau protein nabati juga boleh. Kalau misalnya dari hewani misalnya makan ikan boleh, ikan air laut atau ikan air tawar dikonsumsi boleh. Terus misalnya makan telur juga boleh dikonsumsi. Terus ayam misalnya, tapi diusahakan kalau misalnya makan ayam kulitnya jangan dikonsumsi, jadi dagingnya saja yang dikonsumsi kayak gitu. Terus kemudian daging juga boleh, misalnya daging sapi kayak gitu, tapi tetap harus dipilih juga apa namanya, jenisnya, jangan yang terlalu banyak lemaknya kayak gitu. Terus kemudian kalau dari protein nabati boleh misalnya makan tempe, tahu kayak gitu. Terus misalnya juga makan kacang-kacangan, kacang merah misalnya atau kacang hijau boleh dikonsumsi kayak gitu. Nah untuk selanjutnya misalnya untuk lemaknya juga perlu diperhatikan. Misalnya kalau yang untuk disarankan sih lemak misalnya dari kalau misalnya dari buah, misalnya dari alpukat boleh dikonsumsi, atau misalnya dari olive oil juga boleh kayak gitu. Terus misalnya kalau yang perlu dihindari sih minyak, misalnya minyak goreng kayak gitu. Terus bukannya nggak boleh, boleh, cuman tetap harus dibatasi kayak gitu. Terus mungkin kayak misalnya jeroan kayak gitu. Terus misalnya kulit ayam juga itu lemak yang perlu dihindari. Nah terus yang selanjutnya lagi kelompok dari sayuran misalnya. Kalau sayuran sebagian besar semua jenis sayur boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes kayak gitu, dan jumlahnya juga boleh lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau untuk buah, bukannya nggak boleh makan buah, penderita diabetes boleh makan buah, cuman mungkin memang porsinya tidak boleh terlalu banyak kayak gitu. Terus kemudian dipilih juga jenis buahnya yang seperti apa. Mungkin kalau untuk yang dihindari sih kayak misalnya durian atau mungkin nangka kayak gitu tuh yang perlu dihindari kayak gitu. Boleh dicontohkan untuk menu makanan penyakit diabetes ini, Kak? Misalnya kalau untuk satu kali makan misalnya kita pilih, misalnya kita hari ini misalnya untuk makan pagi ya, misalnya kita pilih mau makan pakai nasi, pakai mie, atau pakai bihun kayak gitu. Tadi yang sudah saya sampaikan juga, misalnya udah mau makannya pakai nasi aja, berarti jangan pakai bihun lagi, atau misalnya jangan pakai mie lagi kayak gitu. Dipilih misalnya makan nasi, kita pilih nasi dan kita ukur misalnya satu porsi aja nasinya. Satu porsi itu kurang lebih kalau misalnya mau diukur kurang lebih ukurannya 3/4 dari gelas kecil kayak gitu. Itu sekali makan kita bolehnya segitu. Terus kemudian ditambah lauknya dari nabati atau hewani, misalnya boleh kita pilih tahu misalnya atau tempe. Terus misalnya kita ditambah pakai telur atau ikan boleh. Terus misalnya ditambah lagi pakai sayur, misalnya kalau sayur kan jumlahnya bebas ya, jadi misalnya kita boleh makan satu mangkok, misalnya makan sop kayak gitu misalnya. Terus atau makan bayam kayak gitu, itu boleh. Terus nanti diselingin lagi pakai buah, misalnya mau satu buah jeruk yang ukuran kecil kayak gitu, yang sedang juga boleh kayak gitu untuk satu kali makan kayak gitu. Terima kasih kepada Kak Ruby Marudiana atas penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar lebih luas manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.